Oke teman-teman, kembali lagi ketemu saya Anom. Kita kembali lagi ke channel kita Aku Piknik. Pada video kita kali ini kita berada di tempatnya Pak Fatah yang bertempat tinggal di Dusun Ganjuran, Widodo Martani, Ngemplak, Sleman. Nah, video kita kali ini di sini kita akan mengulas salah satu dan salah banyak ini koleksi-koleksi pohon-pohonnya, dimana pohon-pohonnya Mbak Fatah ini pohon-pohon endemik lokal dengan bentuk dan karakter yang sangat unik dan memiliki karakter tua yang sangat tua seperti orangnya. Oke teman-teman, monggo sini Mbak Fatah. Oke. Ini Mbak Fatah, saudara-saudara, sini, dekat sini. Dekat. Nah, ini beliau ini adalah senior saya, yaitu mantan penghunting dan juga ini masih menyandang gelar kolektor bonsai sisir di wilayah Sleman Utara. Ini Mbak Fatah, saya mau tanya-tanya sedikit. Ini pohon-pohon Mbak Fatah ini kan banyak banget, besar-besar, tua-tua. Ini dulu dapatnya dari mana? Oh, masalah pohon ini Mas Ano. Ini dapatnya dari daerah lereng Merapi sendiri. Ya, pohon ini dulunya itu kan sini Mas Ano. Ceritanya kan gimana ya? Ini kan cuman jadi limbah para petani. Ini kan tanaman pengganggu. Masalah durinya itu kan banyak yang orang nggak suka itu suruh ngambilin Mas Ano. Terus terang saya senang disisir itu terutama ya endemik lokal sendiri, endemik lokal gitu. Itu kedua, pohon sisir itu kan karakternya unik, ada keringannya. Itu pun susah dalam masalah hidup itu memang harus penuh dengan ekstra dalam penanganan yang jelas itu Mas Ano. Proses penanamannya. Tapi sekarang kan ya gimana demi melestarikan pohon sisir lah. Tapi sekarang kan hampir punah. Ya gimana lagi? Bagaimana caranya kita selalu mempertahankan itu pohon sisir. Oke. Nah, pohon sisir ini sendiri endemik asli lereng Merapi. Terus untuk mengambilnya ini biasanya kemarin dapatnya di tebing-tebing atau di tempat datar. Kok bentuknya ekstrim-ekstrim kayak gini gitu loh. Kalau yang ini itu di tempat ekstrim Mas Ano, terutama di tebing-tebing. Kalau yang model kayak gini, ini di tempat datar. Beda ya Mbak ya? Beda. Berarti untuk kualitas yang berpohon ekstrim, bentuknya ekstrim, ada gerakan, ada keringan itu di tempat tebing. Yang model seperti ini, ini di tempat datar. Oke teman-teman, jadi kita sudah sedikit mendapatkan info asal-usul pohon sisir dan kenapa kok Mbah Fatah sendiri senang pohon sisir. Kita akan melihat langsung koleksinya pohon-pohon lama yang didapat dari pegunungan lereng Merapi. Monggo kita muter keliling. Oke teman-teman, jadi kita akan ngambil gambar satu-satu koleksinya Mbak Fatah. Salah satunya barang lama yang dikoleksi ini adalah pohon sisir yang tadi saya katakan penuh keringan, tapi kok pohonnya bisa hidup. Jadi ini yang dinamakan Mbak Fatah, mungkin maksudnya unik itu 70% pohonnya mati, kering kayak gini, cuma ada jalur, ada kambium yang hidup. Seperti ini contohnya. Nah, ini salah satu yang didapat dari lereng Merapi ya Mbak ya? Iya. Ini di lereng Merapi, kebetulan ini ukurannya XXL. Nah, pembandingnya saya ini ya Mas ya. Pembandingnya saya. Seperti ini yang dimaksud. Jadi kesannya ini pohonnya pohon mati, tapi kok belakangnya dan sampingnya ada alur dan jalur yang hidup. Gitu. Kelebihan pohon sisir seperti itu. Dan keringannya ini sangat keras. Jadi kena hujan, kena panas dia nggak ajur, nggak lapuk. Tetap masih bisa bertahan keringannya. Seperti ini, dan ini alami, tidak dibuat-buat, tidak disentuh tatah atau bor mata tuner, enggak. Ini cuma alami, dimakan rayap ya Mbah ya?
Untuk media sendiri Mbah Patah menggunakan media apa ini untuk mempertahankan pohon ini? Media pasir terutama itu Mas. Pasir sama humus bambu ini ya? Humus bambu. Humus bambu teman-teman. Jadi dia menggunakan media pasir kali sama humus bambu. Kita sedikit bergeser dari lokasi awal, kita geser beberapa senti. Kita akan melihat koleksi pohonnya Mbah Patah ini, sisir yang jumbo berbatang engkel yang masih dilos seperti ini. Nah, ini juga pohonnya unik, tuwek, mirip sama yang punya ini. Nah, ini loh, mirip toh. Nah, ini pohon-pohon engkel, pohon-pohon tunggal, yaitu pohon-pohon jumbo yang ukurannya itu XXL juga, di atas sepaha. Pohon sisir ini bisa dilihat langsung nanti dengan pohon engkelnya. Nah, itu Mbak, ini juga pohon-pohon engkel, yang sana juga pohon-pohon jumbo, super big pokoknya. Nah, untuk pembanding sendiri kita nggak usah menggunakan pembanding botol atau apa, cukup sama yang punya. Nah, ini gede pokoknya ukurannya. Oke. Ini juga pohon merapi atau pohon mana Mbah? Ini merapi. Merapi. Nah, jadi pohon merapi itu rata-rata pohonnya sudah keropos lur. Jadi apa ya, saking tuanya, entah karena faktor alam atau apa saya kurang tahu, yang jelas seperti ini pohonnya. Ini saya akan bertanya dan minta ilmunya. Kok pohonnya gede gini, dari pangkal sampai ujung mati kering kayak gini, kok ada beberapa titik dan jalur kayak gini bisa nempel, bisa hidup, itu triknya gimana Mbak? Oh, itu gini Mas Ano. Kalau masalah sisir, yang jelas itu satu, kita harus sering mengontrol media. Kontrol media. Sama itu pupuk, terutama itu yang sering menyerang sisir itu kan sejenis penggerek batang. Nah, penggerek batang. Kalau di bawah itu uret apa ulan-ulan itu harus sering-sering mengontrol. Terus untuk obat sendiri untuk mengatasi masalah hama itu jenengan pakai cara tradisional atau pakai bahan kimia Mbah untuk mengatasinya? Terus terang Mas Ano, saya pakai cara tradisional terus terang itu. Itu terutama saya cuman itu bawang putih sama sabun deterjen. Untuk nyemprot atau untuk nyemprot, disemprotkan itu. Jadi gini lur, triknya Pak Patah ini untuk mengatasi masalah hama yang ditimbulkan dari penggerek batang atau uret, dia menggunakan bawang putih yang dihaluskan dicampur dengan deterjen, terus dia dipakai untuk nyemprot aja. Itu Mbah ya? Kalau untuk bahan kimia nggak pernah Mbah? Nggak pernah Mas. Jadi gini lur, peliharannya Mbah Patah itu ternyata juga unik. Pohon-pohon rata-rata pohonnya jumbo, tapi dari pangkal sampai ujung itu ada yang mati alur, mati jalur, tapi ada yang hidup. Inilah keunikannya sisir itu seperti ini. Ini masih tahap pengelosan ya Mbah ya? Ya, pengelosan Mas. Masih untuk mencari proporsi ukuran batang. Jadi ini kita sudah sedikit bergeser beberapa senti dari lokasi kedua. Ini adalah salah satu pohon sisir juga. Jadi pohon sisir purba, ukuran gede. Ini kelihatan tinggi karena posisinya nangkring di atas pilar ini kawan-kawan. Jadi kalau umpama ini turun, itu posisinya ini cuma tingginya itu sekitar 1,5 cm. Nah, pohon sisir itu memiliki karakter yang unik seperti ini. Dia punya alur, punya jalur, dan ini punya keringan seperti ini, alami. Tapi pohonnya tetap hidup, tetap ada jalur yang hidup dan sehat seperti ini. Dan ini juga prosesnya masih proses dilos, proses dibesarkan, belum proses penggarapan untuk diarahkan, belum. Ini masih proses pengelosan teman-teman. Monggo bisa dilihat dari dekat karakter sisir itu seperti apa. Ini sisir Merapi. Ini pohon sisir juga yang kebetulan sudah sedikit ada pengarahan ranting
dan sedikit ada sentuhan tangan, yaitu dimana pohonnya sudah agak kelihatan rada indah-indahnya, walaupun sejujurnya ini masih banyak kekurangan, tapi kekurangannya nggak tahu saya di mana, rekan-rekan yang menilai. Nah, ini pohon ukuran XL, pohon koleksinya Pak Patah juga, yang didapat dari Merapi juga ya Pak Patah. Ya. Ini Pak Patah, ini kan pohon sudah kelihatan cantik menurut saya. Ini pernah nggak ada orang datang, kolektor datang terus tanya harga-harga, atau Pak Patah sendiri sudah pernah merasakan transaksi jual beli pohon sisir itu sendiri apa belum? Itu terus terang Mas Anong, itu sering Mas Anong. Kalau masalah jual beli itu sering. Tapi kalau terus terang masalah harga, saya tidak bisa menyebutkan nominal gitu Mas Anong. Yang penting harga cocok lepas sip gitu. Tentunya ya fantastis ya Mbak ya. Iya. Karena ya itu tadi teman-teman, kembali ke asal usul, pohon itu susah didapat dan sekarang sudah hampir punah. Kalau pohonnya banyak, tapi untuk menemukan pohon yang berkarakter seperti ini sudah sulit, sudah langka gitu loh. Makanya untuk di harga ya kita nggak tahu, manut yang punya ini yang mengatur. Oke, berapa lama Mbak Patah ini udah ngopeni pohon sisir ini? Kira-kira aja. Oh ini gini Mas Anong. Dari dongkel sampai sekarang gede ini. Kalau pohon ini kurang lebih ya hampir 5 tahun ada itu Mas. 5 tahun dari dongkel. Dari dongkel itu ada 5 tahun. Ini teman, untuk estimasi waktu Pak Patah bilang dari dongkel sampai berwujud seperti ini kurang lebih 5 tahun di pot ya Mbak ya? Di pot. Di dalam pot, jadi tidak di ground, karena potnya ini sudah mewakili ground, yaitu sudah ada sok-sokan dan bekas pupuknya, ini medianya sudah penuh dengan pupuk seperti ini teman-teman. Kalau saya tanya kekurangannya Pak Patah, kekurangan pohon sisir itu apa? Kekurangan kelemahannya itu dari apa gitu? Oh itu ya cuman dari olan-olan itu Mas. Itu berarti kekurangannya pohon sisir itu rentan dengan hama ya? Rentan dengan hama. Kalau untuk kelebihannya kita sudah ulas tadi di atas, tapi kalau kekurangannya ya itu tadi. Kalau pohon sisir itu ya jangan sampai gimana ya Mas Anong, ditaruh di tempat teduh. Lebih baik ditaruh di tempat panas. Syukur-syukur matahari full. Matahari full, asalkan air tetap tetap jangan boleh telat ya. Ya jangan sampai telat. Oh siap. Ini kita sudah melihat koleksinya Mbah Patah. Silahkan teman-teman menilai seperti apa, bagus apa enggak, silahkan komen di bawah. Tetap ikuti, pantau terus, like dan subscribe channel kita Agropiknik. Pokoknya tetap salam uwek-uwek.